My Hero Academia atau Boku no Hero akhirnya menghadirkan akhir cerita dari Izuku Midoriya alias Deku, yang mana terdapat penjelasan mengenai kisahnya tersebut. Setelah pertama kali rilis pada 2014 lalu, pada akhirnya series terakhir manga My Hero Academia resmi dirilis pada Agustus 2024 ini, di mana tepat satu dekade seriesnya berjalan. Meskipun begitu, tidak sedikit para fans yang memberikan tanggapan yang beragam, bahkan negatif terkait akhir cerita series karya Kohei Horikoshi ini, seperti komentar dari pembaca satu ini. Dan ini masih banyak lagi. Rata-rata semuanya berkomentar mengenai ending yang tidak jelas dalam manga Boku no Hero. Dan di video kali ini, Minsai akan membahas tuntas penjelasan tentang akhir dari chapter Boku no Hero. Dengan alur cerita My Hero Academia yang sudah berakhir, banyak fans yang penasaran tentunya bertanya-tanya bagaimana nasib Deku dan juga para murid dari kelas 1A di UA. Terlepas dari luka parah yang dia alami, dalam chapter 429 kemarin kita diperlihatkan bagaimana Deku akhirnya kembali ke UA. Dia kemudian melanjutkan pelajarannya untuk menjadi seorang pahlawan. Kemudian, dalam chapter selanjutnya, kita melihat bagaimana Aoyama pergi meninggalkan UA dan Shinsho bergabung dengan kelas 1A. Deku diketahui harus kehilangan quirk yang dia miliki One for All dalam pertempuran terakhir. Deku merupakan pengguna ke-9 dari pengguna terakhir dari One for All. Dia mewarisi quirk tersebut dari sosok All Might yang mewarisinya dari sosok Nana Shimura. Setelah mendapatkan kekuatan dahsyat tersebut, Deku melatih kekuatan tersebut melampaui apa yang dia bisa sebelumnya. Deku pun kemudian menjadi pengguna yang sangat luar biasa dan menjadi sosok yang sangat bekerja keras untuk bisa mengendalikan kekuatan tersebut. Namun setelah sekian lama, akhirnya Deku menjadi sosok yang paling luar biasa dalam penggunaan One for All. Dengan menggunakan kekuatan dahsyat tersebut, Deku kemudian menggunakan One for All untuk berhadapan dengan Shigaraki. Dia terkenal sebagai sosok yang memiliki kemampuan regenerasi super, daya tahan, kekuatan dahsyat yang bahkan hampir mirip dengan level kekuatan All Might. Sayangnya, kekuatan itu juga masih belum mampu untuk mengalahkan Shigaraki. Deku kemudian menggunakan cara lain untuk mengalahkannya, yaitu dengan masuk ke pikirannya dan menghancurkannya dari dalam. Menariknya juga adalah bagaimana Deku kemudian memindahkan quirk miliknya ke tubuh Shigaraki. Pada momen inilah sang villain utama dengan segala plot armor dewa dalam ceritanya, All for One, kemudian mengambil alih tubuh Shigaraki. Namun dengan sisa-sisa kekuatan yang ada, Deku kemudian berhasil mengalahkan All for One untuk selamanya. Sisa dari quirk One for All tersebut pun kemudian tersisa di dalam tubuh Deku di sepanjang hidupnya. Meskipun begitu, quirk tersebut tidak lagi muncul kapanpun Deku membutuhkannya. Hal ini berbeda ketika Deku masih memiliki quirk tersebut sepenuhnya. Karena hal inilah pada dasarnya saat ini Deku sudah kembali tidak memiliki quirk seperti di awal cerita My Hero Academia. Pada chapter 430 yang juga menjadi chapter akhir dari seriesnya, memperlihatkan bahwa Deku akhirnya benar-benar kehilangan One for All untuk selama-lamanya. Dalam pemandangan yang miris ketika Deku sudah kehilangan quirk yang sangat luar biasa tersebut, justru teman-temannya berubah menjadi sosok hero atau pahlawan yang luar biasa. Mereka benar-benar meninggalkan Deku. Dalam chapternya diperlihatkan bagaimana seluruh teman-temannya jarang menghubungi Deku. Kehidupan dari Deku sendiri nampak sangat berbeda. Dia diperlihatkan menjadi guru di UA, di mana dua rekannya, Shoto Todoroki dan Bakugo, menjadi dua pahlawan terhebat. Kemudian dalam chapter 430 juga diperlihatkan bagaimana Shoujo menerima Imamura Peace Prize. Hal itu terjadi setelah dia berhasil menghadirkan perdamaian pasca konflik besar yang membuat para heteromorph harus mendapatkan serangan dari orang-orang. Sementara para murid lainnya seperti Lida, Asui, Yaoyoruzu, dan Uchako Urakara memutuskan untuk berkeliling seluruh sekolah dasar untuk memberikan pelatihan dan pemberian konseling terkait quirk. Terlepas dari Deku yang saat ini sudah mengalami kehidupan yang berbeda dari teman-temannya, nama Izuku tetap menjadi sosok yang dikenang banyak orang.
Hal ini karena Deku menjadi sosok yang berhasil untuk mengalahkan All For One, sosok villain paling berbahaya di universe tersebut. Dia juga bahkan berhasil menghancurkan seluruh kelompok villain League of Villains. Deku memang harus kehilangan quirk miliknya, namun secara bersamaan dia juga berhasil mencatatkan namanya sebagai sosok pahlawan paling hebat sepanjang masa. Sayangnya, satu hal yang kemudian membekas dalam hidup Deku adalah bagaimana dia harus kehilangan teman baiknya, yaitu Shigaraki untuk selamanya. Shigaraki sendiri merupakan sosok yang ingin dia selamatkan. Sayangnya, hal tersebut bisa dia anggap gagal. Chapter 430 dari manga My Hero Academia sendiri pada akhirnya memberikan konfirmasi bahwa Deku sudah kehilangan quirk miliknya untuk selamanya. Artinya dia sudah tidak lagi memiliki kekuatan apapun. Namun pada kenyataannya hal tersebut tidak berarti Deku sama sekali tidak bisa memiliki atau menggunakan kekuatannya yang lain. Di akhir chapter 430 kita melihat bagaimana Deku kembali menjadi sosok pahlawan. Kali ini Deku tidak memanfaatkan quirk atau kekuatan super apapun. Dia menggunakan bantuan dari All Might dan teman-temannya di Amerika. Selain itu ada juga bantuan dari Mei. Mereka mengembangkan sebuah armor yang mana bentuknya mirip dengan quirk One For All di Final War. Perbedaan terbesarnya adalah daya tahan dari armor ini jauh lebih kuat dari versi sebelumnya. Hal tersebut karena riset dan berbagai teknologi yang digunakan untuk membangun armor tersebut jauh lebih modern dan canggih dari versi 8 tahun yang lalu. Armor ini memberikan harapan kepada Deku jika dia bisa kembali menjadi sosok hero dan mewujudkan mimpi besarnya bersama teman-temannya ketika dia masih di UA, tanpa perlu memanfaatkan quirk seperti yang lain. Menariknya kemudian adalah Bakugo ternyata sosok di balik terbentuknya armor tersebut. Bakugo sengaja membangun armor itu sebagai bentuk permintaan maafnya yang mana menurutnya ia memiliki kesalahan besar terhadap temannya tersebut. Bakugo mengurus permasalahan dana untuk membangun armor tersebut dan seluruh teman-temannya kemudian juga ikut bergabung dalam proyek tersebut. Dalam panel terakhir di chapternya diperlihatkan bagaimana Deku akhirnya menggunakan armor tersebut sekali lagi dan kemudian berhasil sebagai sosok pahlawan bersama teman-temannya. Ini tentunya menjadi akhir yang sangat luar biasa bagi Deku. Dalam hal ini, seperti yang disebutkan tadi, dan juga dalam ceritanya, dia berhasil mewujudkan mimpinya untuk menjadi seorang hero atau pahlawan. Ini yang membuat Deku sadari awal memutuskan untuk bersekolah di UA, meskipun dia tidak memiliki quirk. Deku memang sempat memiliki kekuatan super, namun bisa jadi dia merasa bahwa itu bukanlah kekuatan miliknya. Namun dengan armor yang dimiliki Deku saat ini yang merupakan hasil kreasi Bakugo, All Might, dan yang lain, Deku pada akhirnya bisa merasa benar-benar memiliki kekuatan supernya sendiri. Selain memperlihatkan perubahan drastis dari para karakternya, apa yang kemudian diperlihatkan oleh Deku di chapter akhir seriesnya tersebut juga nyatanya memberikan dampak yang drastis terhadap Hero Society. Dalam momen epilog di akhir chapter My Hero Academia diperlihatkan bagaimana Deku dan para hero mampu memberikan inspirasi yang luar biasa kepada anak-anak kecil. Namun, selain memberikan inspirasi bagi para anak-anak kecil, dampak terbesar dari pertempuran yang Deku lakukan di akhir ceritanya adalah bagaimana hal tersebut memberikan dampak yang signifikan hingga level terbawah dari seluruh Hero Society. Seperti yang Hawk ungkapkan di chapter 429. Pertarungan final dari Deku dan bagaimana dia menolak untuk menyerah terhadap Shigaraki sudah memberikan contoh besar bagi seluruh pahlawan apa yang sebenarnya harus mereka lakukan. Hawk mengatakan jika para hero seharusnya mampu untuk mendekati dan meraih mereka yang berada dalam kesakitan dan bukan malah melepaskan atau meninggalkan mereka seperti yang terjadi kepada Shigaraki. Apa yang Deku lakukan di Final War benar-benar menjadi sebuah pelajaran besar bagi semua pihak, termasuk para hero. Bahkan, para penduduk sipil di universe tersebut mulai sigap untuk menjadi sosok pahlawan dengan cara mereka sendiri. Para penduduk sipil tersebut justru merasa bahkan memiliki tanggung jawab untuk saling membantu satu sama lain dengan sekuat tenaga mereka. Para penduduk tersebut merasa bahwa mereka mungkin lemah dan tidak memiliki quirk seperti halnya Deku. Namun, seperti halnya Deku, mereka bisa tidak memperlihatkan sikap pantang menyerah dan berusaha sekuat tenaga mereka.
Kesimpulan dari penjelasan pada chapter terakhir Boku no Hero ini menurut Minsaik ada dua macam. Yang pertama, sudut pandang fans yang mengatakan bahwa chapter ini diawali dengan sosok Deku yang tidak punya apa-apa dan diakhiri oleh Deku yang kembali tidak mempunyai apapun. Oleh karena itu, banyak fans yang kecewa terhadap ending tersebut. Mereka juga menyayangkan padahal Deku lah yang berperan penting dalam mengalahkan villain utama yang mengharuskan dibuat monumen penghargaan untuk mengenang jasanya. Lalu semua teman-temannya selama 8 tahun yang tidak peduli dengan kondisi Deku setelah ia kehilangan quirk-nya. Bahkan fans menyadari apakah karena kehilangan quirk lantas ia dijauhi oleh teman-temannya termasuk Urakara. Kesimpulan yang kedua dari sudut pandang fans yang mengatakan bahwa manga ini mengajarkan kepada kita tentang pahlawan yang paling berjasa bukanlah sosok yang memiliki kekuatan super, melainkan sosok guru yang mengajar karena ia adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Hal ini yang diperlihatkan oleh Deku yang mengikuti jejak idolanya All Might sebagai guru di sekolah. Dan itulah penjelasan mengenai ending chapter manga Boku no Hero. Sekali lagi, ini hanyalah teori dan beberapa fakta yang Minsaik rangkum dari sumber terpercaya seperti manga dan artikel yang relevan. Kalau kalian punya teori atau pendapat lain, silahkan tulis di kolom komentar. Tentunya, Minsaik akan sangat senang dan membuka ruang untuk diskusi mengenai teori-teori yang lain. Jika ada salah pengucapan nama tokoh maupun kata narasi yang keliru, Minsaik mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan bye-bye.